Selamat pagi jemaat terkasih, mari kita masuk ibadah kita di hari Minggu ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat terkasih, kita naikkan pujian kepada Tuhan yang kita sembah. Naikkan pujian, berilah hormat padanya. Hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Demikian ayat panggilan ibadah untuk hari ini. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Baik, jemaat terkasih, saya persilakan duduk kembali. Mari kita lanjutkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Yesus Tuhan Gembalaku. Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku. Bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus
Jemaat terkasih, mari kita membaca firman Tuhan pada hari Minggu ini yang terambil dari 1 Petrus 5 ayatnya 1 sampai dengan yang ke-6. Mari kita membacanya secara bertanggapan, dimulai dari saya ayat yang ke-1, dilanjutkan oleh Bapak Ibu jemaat terkasih ayat kedua dan seterusnya hingga ayat yang ke-6. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita datang di bawah kakinya dengan hati yang hancur. Naikkan pujian seputih salju. Yesus Tuhanku, budi sempurnakan agar rahmat-Mu hidup di dalamku. Hancurkan segala yang kudewakan, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, ya seputih salju, sucikan hatiku seputih salju. Jemaat terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan ayat bimbingan untuk kita mengakukan dosa-dosa kita. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Yesus Tuhanku, ku mohon padamu, di hadapan kaki-Mu ku bertelut. Yesus Tuhanku, ku mohon padamu, di hadapan kaki-Mu ku bertelut. Basuhlah dosaku dengan darah-Mu, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, ya seputih salju, sucikan hatiku seputih salju. Kepada hambanya silakan. Marilah saat ini kita masing-masing lepas pribadi,
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Menyadari ada begitu banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan. Baik lewat perkataan kami, lewat pikiran-pikiran kami yang kotor, maupun perbuatan-perbuatan kami yang seringkali menyakiti orang-orang di sekeliling kami dan mendukakan hati Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi memohon ampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami kembali, sehingga hidup kami boleh dilayakan dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari bersama-sama kita mensyukurinya. Kita memuji Tuhan. Ku bersyukur ya tebusku. Dengan bersuka cita ku bersyukur. Tebusku ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya serta. Ku bersyukur sangat indah. Air mataku dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Mari bersama-sama dengan segala gereja, segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus.
siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama saat ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita meminta pertolongannya sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini bersama dengan umat-Mu. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami ingin beribadah kepada Engkau. Kami ingin memuji bersama-sama akan kebaikan Tuhan, akan kemuliaan Tuhan. Jikalau alam semesta saja menyanyikan kemuliaan Tuhan, bagaimana mungkin kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami berdiam diri, tetapi kami ingin saat ini bersama-sama memuji Engkau. Dan juga Tuhan, kami saat ini ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kembali kiranya Roh Kudus boleh pimpin hati kami, memimpin pikiran kami, supaya apa yang kami dengar, yang kami renungkan bersama-sama hari ini, sungguh Tuhan boleh menjadi makanan rohani bagi semua kami. Dan sungguh Tuhan, firman Tuhan itu kiranya boleh tertanam, boleh bertumbuh dalam hati kami, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mohon Tuhan berkata-kata kepada semua kami, dan berkatilah waktu di depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, hari ini pembacaan kita diambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan saudara, kita sudah bacakan ya di dalam bagian bacaan bertanggapan. Dan saudara, saya memberikan tema ya untuk bagian ini, yaitu rahasia komunitas gereja yang sehat. Rahasia komunitas gereja yang sehat. Saudara, ketika saya mencoba untuk memikirkan ya tema untuk hari ini, saya sengaja memasukkan kata komunitas. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk mengingatkan kembali ya dan menegaskan ulang bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, tetapi manusia-manusia di dalamnya. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Saudara, saya harap kita boleh kembali mengingat akan hal ini. Ya, banyak orang melihat gereja itu identik dengan gedungnya. Banyak orang memilih gereja itu, saudara, melihat hanya fasilitasnya. Ya, gereja identik dengan berapa banyak cabang yang dimiliki. Apa denominasinya? Seperti apa corak ibadahnya? Itu yang membedakan gereja. Tetapi saudara, harap kita kembali mengingat bahwa gereja itu bukan gedung.
Gereja itu bukan organisasi yang paling utama. Tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, saudara, tentu Tuhan ingin kita memiliki kehidupan gereja yang sehat. Dan sekali lagi saudara, saya memberikan tema rahasia komunitas gereja yang sehat. Mengapa saya memilih kata sehat? Untuk mengingatkan bahwa gereja bukan organisasi. Tetapi ada orang-orang yang di dalamnya yang menjadi sebuah organisme. Ya, dan kita mesti hidup bergereja secara sehat. Nah, saudara, maka hari ini kalau saya memulai dengan sebuah pertanyaan, apakah komunitas gereja kita sudah sehat? Saudara, bagaimana jawaban kita? Ya, apakah komunitas gereja di tempat ini sudah sehat? Nah, saudara, masalahnya kalau kita ditanya, maka hampir pasti ya masing-masing kita punya pemikiran sendiri, ya, idealisme sendiri tentang apa itu gereja yang baik, gereja yang ideal, atau gereja yang sehat. Maka saudara, untuk menilai apakah gereja kita itu sehat atau tidak, saudara, tentu bukan dengan ukuran kita, tetapi mesti kembali kepada firman Tuhan dan bagaimana melihat Tuhan menilai sebuah gereja. Nah, maka saudara, hari ini saya rasa penting ya untuk membaca bagian yang kita sudah baca tadi. Ya, seperti apa komunitas gereja yang sehat? Nah, saudara, Rasul Petrus memberikan nasihat, kalau kita membaca tadi ke 6 ayat itu, kepada 2 kelompok dalam gereja. Yang pertama, saudara, Petrus memberikan nasihat kepada para penatua, ya, atau para pemimpin gereja, itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dan kemudian Petrus memberikan nasihat kepada orang-orang muda di dalam gereja, khususnya ayat yang ke-5a. Saudara, mari kita akan melihat bagian yang pertama. Apa yang menjadi nasihat Petrus bagi para pemimpin gereja? Saudara, kalimat pertama yang Petrus katakan ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Saudara, barang siapa memimpin gereja, berarti orang itu mendapatkan panggilan untuk menggembalakan. Saudara, menarik bahwa gambaran yang dipakai dalam kepemimpinan gereja oleh Petrus bukanlah seorang raja. Ya, pemimpin itu bukan raja yang gagah perkasa, yang selalu menang perang, dan dia membabat habis siapapun yang menentang kekuasaannya atau kehendaknya. Saudara, pemimpin ya gereja itu bukan raja. Tetapi metafora yang dipakai adalah seorang gembala. Gembala yang merawat domba-dombanya, gembala yang memberikan makanan yang sehat lewat firman Tuhan, gembala yang menuntun domba-dombanya dengan penuh kasih dan dengan kesabaran, gembala yang mencari domba yang tersesat dan membawanya kembali pulang. Saudara, inilah metafor yang dipakai oleh Petrus, gembala. Nah, saudara, menarik kembali kalau kita pikirkan lebih dalam, ya, kenapa Petrus memakai gambaran gembala? Saudara, saya rasa kita pasti ingat, ya, bahwa Petrus juga pasti ingat pesan Tuhan Yesus secara pribadi bagi dirinya sesudah ia bangkit dari kematian. Saudara, Petrus satu-satunya murid yang ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara ingat kisah itu. Saudara, ketika Yesus menanyakan pertanyaan itu, seakan itu membuka luka lama tentang penyangkalan Yesus. Seakan kembali mengingatkan dan menyatakan bahwa penyangkalan Petrus menunjukkan ia sudah gagal mengasihi Yesus. Nah, saudara, kalau kita pikirkan dan renungkan ya lebih dalam, apakah Petrus satu-satunya murid yang sebetulnya pengecut? Ya, dia menyangkal Tuhan, dia tidak kenal dengan Yesus. Ya, apakah satu-satunya Petrus itu murid yang pengecut? Sebetulnya tidak juga. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan ketika Yesus ditangkap, itu semua murid-muridnya meninggalkan Yesus. Malahan sebetulnya Petrus adalah satu-satunya murid yang berani angkat senjata. Ya, dia berani menghunus pedang, ya, keluarkan itu, kemudian potong ya, telinga hamba imam besar. Itu Petrus
Satu-satunya yang berani membela Yesus. Dia satu-satunya murid yang ikut waktu Yesus ditangkap untuk menghadap imam besar. Sampai masuk ke tempat pelataran. Tetapi saudara, Petrus selama ini berharap bahwa Yesus itu akan muncul sebagai seorang raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Petrus berharap bahwa Yesus sang Mesias itu akan menjadi sosok yang membawa Israel kembali kepada masa kejayaan Raja Daud. Nah, saudara, sosok Mesias seperti inilah yang Petrus kasihi, yang Petrus kagumi, yang Petrus idam-idamkan. Maka saudara, betapa kecewanya Petrus ketika melihat Yesus itu diam saja. Yesus tidak melawan, bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara, Petrus pun kemudian menyangkal Yesus. Aku tidak kenal dia. Karena Yesus sangat kecewa. Segala impiannya itu hancur. Tetapi saudara, kita tahu ceritanya kemudian. Waktu Yesus bangkit dan waktu Yesus menyatakan dirinya, saudara, dikatakan murid-murid itu mengerti akan segala firman yang diberitakan oleh Yesus. Dan tiba momen itu, waktu Tuhan Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, aku bukan raja yang engkau harapkan. Aku bukan raja politik, bukan raja militer. Apakah engkau mengasihi aku? Aku bukanlah raja yang akan membawa engkau jaya, sukses tanpa penderitaan. Aku akan membawa engkau kepada penderitaan. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, saudara, maka Yohanes 21 ayat 17 mencatat. Maka sedih hati Petrus ketika Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini satu kisah yang sangat indah. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan waktu Yesus bertanya 3 kali, itu berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus untuk mengkonfirmasi kasihnya kepada Yesus. Dan perintah gembalakanlah domba-dombaku menandakan bahwa Tuhan itu menerima pengakuan Petrus, pertobatan Petrus, dan memulihkannya kembali. So, maka waktu Yesus memberikan tugas gembalakanlah domba-dombaku, bukankah Yesus yang berkata akulah gembala yang baik? Maka Petrus itu diberikan kepercayaan mewakili Yesus menggembalakan jemaat domba-domba Allah. Dan Petrus melakukan tugas penggembalaan sebagai bukti cintanya kepada Tuhan. Maka saudara, sampai di sini dengan kacamata ini bahwa pemimpin jemaat adalah gembala. Maka saya rasa kita akan bisa lebih mudah memahami nasihat Petrus. Saudara, yang pertama, waktu engkau menjadi pemimpin, penatua, ya, dengan tugas penggembalaan, maka apa yang dikatakan oleh Petrus? Ayat kedua dikatakan, jangan dengan paksa, tetapi dengan kerelaan sesuai dengan kehendak Allah, dengan sukarela. Ini yang pertama, saudara. Jangan dengan paksa. Saudara, ada orang-orang Kristen yang melayani dengan hati yang terpaksa. Dengan berat hati. Saudara, berbagai alasan. Kenapa kemudian orang Kristen mau melayani kalau dengan berat hati? Saudara, banyak alasan. Ya mungkin biasa alasan klasik adalah nggak ada orang lagi. Ya habisnya gimana dong, ayo pelayanan lah. Nggak ada orang lagi. Cuma kamu yang bisa. Mungkin saudara alasan lain, dia sungkan sama hamba Tuhan. Atau orang yang minta begitu kan. Ayolah kamu ikut melayani. Dia sungkan. Ya. Atau dia terjebak jadi pengurus lah, jadi penatua, apapun itu. Entah bagaimana jebakannya dan sebagainya. Maka saudara, hati-hati. Orang-orang seperti ini
akan melakukan pelayanan ala kadarnya. Akan melakukan pelayanan seminimal mungkin. Sama seperti saudara dalam dunia pekerjaan. Seakan-akan ada kelompok orang yang kalau nggak disuruh nggak akan kerja. Gitu ya, nggak akan jalan. Mengapa begitu? Karena mereka tidak punya kerinduan melakukan yang terbaik. Nah, saudara, ini bisa meracuni gereja. Ada orang-orang yang melayani tanpa memikirkan bagaimana ya supaya lewat pelayanan kita ini jemaat itu bisa lebih dekat dengan Tuhan. Bisa lebih mengasihi Tuhan. So, mereka tidak peduli dengan hal itu. Pokoknya lakukan apa yang ditugaskan. Cukup. Mengapa begitu? Karena bagi orang-orang ini melayani adalah kewajiban. Hanyalah sebuah tugas. Maka nasihat Petrus, lakukan jangan dengan paksa, tapi dengan kerelaan. Saudara, kita mesti ingat, tugas memimpin jemaat adalah panggilan yang mulia. Lakukanlah dengan kerelaan sebagai bukti kasih kita kepada Kristus. Yang kedua, saudara, apa yang Petrus nasihatkan? Dikatakan di sini, jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Saudara, di dalam bahasa lainnya, Inggrisnya dikatakan, jangan demi shameful gain, atau keuntungan yang memalukan. Tetapi dengan pengabdian diri, atau juga bisa diterjemahkan dengan penuh antusias. Nah, saudara, keuntungan apa yang dimaksudkan di sini? Kemungkinan besar, saudara, banyak penafsir mengatakan ini keuntungan bicara tentang uang. Saudara, ada penatua-penatua yang memang penghasilannya bergantung kepada mengajar firman dan berkhotbah. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 17, saudara, Paulus pernah menulis, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Lalu ayat berikutnya dikatakan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi kata dihormati di sini juga mengandung masalah finansial, ya, bahwa orang-orang seperti ini patut mendapat upahnya di dalam mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan. Maka tidak ada yang salah ya ketika penatua itu mendapatkan hormat, mendapatkan penghasilan. Tetapi masalahnya adalah ketika itu menjadi motivasi dia. Ketika para penatua saat itu atau para pemimpin atau hamba Tuhan kemudian menjadi serakah dan kemudian melayani hanya semata-mata demi uang. So, maka kita bisa lihat di sini, bagi saya ini menjadi sebuah peringatan. Kita harus memeriksa motivasi diri waktu engkau dan saya melayani Tuhan. Soalnya saya rasa kita semua sudah tahu teorinya, ya. Waktu melayani Tuhan itu harus dengan tulus hati. Ya, tetapi saudara, hal ini seharusnya dijadikan disiplin rohani. Mengapa demikian? Karena waktu kita melakukan pelayanan, ya, memimpin gereja, ya, awal-awalnya kita menghargai, gitu ya, kita betul-betul motivasi tulus. Tetapi saking biasanya, ya, akhirnya seringkali lupa. Dan keegoisan kita itu dengan cepat, saudara, sadar atau tidak, kemudian mempertanyakan semua yang kita lakukan. Apa untungnya saya melakukan ini? So, lagi-lagi dalam dunia pekerjaan, seringkali kan kita dengar orang suka bilang, ini orang ya, kalau nggak dikasih duit nggak jalan. Diam-diam aja, ya kasihlah uang, nanti pasti dia kerja. So, lagi-lagi saya khawatir bahwa mental seperti ini bisa ditemukan di dalam gereja. Sewaktu menempati jabatan pemimpin atau sewaktu kita melayani, bisa sekali kita sangat tergoda memikirkan apa untungnya. Nah, saudara, untungnya itu bisa uang, bisa juga kehormatan, bisa berupa status sosial, bisa berupa pujian dari orang lain, karena kita punya bakat, talenta yang terpendam, dan lain-lain. Nah, saudara, godaan yang sangat besar itu waktu kita melakukan sesuatu dan dilihat oleh lebih banyak orang. Saudara, godaan itu akan lebih besar.
Tapi Petrus menasihati, itu adalah keuntungan yang memalukan. Saudara, Petrus seakan-akan berkata, mari kerjakan panggilan penggembalaan, kepemimpinan, pelayanan gereja dengan antusias. Meskipun jumlah orangnya sedikit, meskipun mungkin dalam pelayanan ini bukan acara yang besar, bahkan mungkin orang tidak lihat. So, kita melayani bukan demi mendapatkan sesuatu, tapi karena sudah mendapatkan sesuatu, yaitu keselamatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. So, mari kita camkan hal ini. Melayani jangan demi mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah menerima sesuatu yang sangat besar. Yang ketiga, saudara, yang terakhir bagi para pemimpin, para pelayan, saudara, apa yang Petrus katakan di sini? Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yang ketiga, saudara, nasihat Petrus adalah jangan bersikap seperti tiran, atau bahasa gaulnya bosi, tetapi jadilah teladan. Saudara, menempati posisi pemimpin, mendapatkan jabatan tertentu, berarti mendapatkan kuasa dan otoritas atas semua yang dipimpin. Dan saudara, manusia pada dasarnya suka dengan jabatan ya dan kuasa. Mengapa? Karena berarti bisa mengatur sesuka hati. Bukan ya? Waktu kita jadi pemimpin, kita dapat jabatan, kita bisa mengatur yang di bawah kita. Nah kemudian saudara, waktu dapat jabatan, yang di bawah itu akan melayani kita. Maka waktu dapat kuasa, kita ini dilayani. Semakin tinggi kuasa yang kita miliki, semakin banyak yang bisa kita atur, dan semakin banyak yang melayani kita. Maka saudara, siapa yang tidak suka dengan posisi ini? Semua orang ingin jadi raja dunia. Tetapi Petrus mengingatkan, pemimpin adalah gembala. Saudara, Petrus tentu ingat ucapan-ucapan Yesus. Barang siapa ingin menjadi pemimpin di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. So, Yesus juga berkata di bagian lain, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan saudara, Petrus tentu juga ingat bagaimana di saat-saat akhir kehidupan Yesus, ia menjadi pelayan bagi murid-muridnya dan membasuh kaki mereka. Saudara, berbeda dengan pandangan dunia, menapaki tangga semakin tinggi tidak berarti semakin dilayani dan memakai orang lain untuk mencapai ambisi kita. Justru saudara, di dalam kekristenan, semakin kita menapaki tangga, semakin kita memberi diri untuk melayani. So, inilah nasihat Petrus bagi para pemimpin gereja, bagi para pelayan Tuhan. Dan kemudian ayat keempat dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, ini menjadi sesuatu janji Tuhan yang sangat indah. Apabila sang gembala agung itu datang dan mendapati engkau dan saya setia, maka kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Saudara, inilah kebaikan Yesus yang luar biasa bagi orang percaya. Saudara, kita ini bukan hanya diselamatkan dari hukuman kekal, tapi kita diajak melayani, bekerja bagi Kristus. Kita dipercayakan pekerjaannya. Dan ketika kita sungguh melakukannya bukan dengan terpaksa, bukan demi keuntungan tertentu, tetapi dengan sukarela dan sukacita, Yesus juga menjanjikan mahkota
yang melebihi kemuliaan Raja dunia, satu mahkota yang tidak akan pernah layu. Nah, setelah Petrus memberikan nasihatnya kepada para penatua, para pemimpin gereja, bagian yang kedua, saudara, ia memberikan nasihat juga kepada para orang muda yang dipimpin oleh para penatua ini. Nah, saudara, kalau kita membaca nasihatnya ayat 5a itu satu pesan yang sangat singkat, ya, SMS, sangat singkat. Apa pesannya, saudara? Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, saudara, seberapa penting sih nasihat ini? Ya. Saudara, memang tampaknya ini nasihat yang sederhana, tetapi sebetulnya bukan hal yang mudah. So, jiwa muda itu seringkali dipenuhi dengan ide-ide yang baru, ide-ide yang segar. Ya. Jiwa muda itu dipenuhi oleh kreativitas. Dan acap kali, saudara, para pemimpin gereja yang biasanya berusia lebih tua dan lebih banyak pengalaman, saudara, mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang mungkin dianggap kolot, ya, dianggap ketinggalan zaman. Sehingga saudara, darah kaum muda ini bergejolak gitu ya. Saudara, kaum muda ini menjadi tidak sabar dan ingin bergerak cepat, tapi apa-apa mesti tunggu rapat, apa-apa mesti tunggu keputusan. Ya. Lalu sangat lambat jalannya. Dan saudara, perbedaan cara pandang ini karena beda zaman, saudara ya, bisa mengakibatkan konflik yang serius di dalam gereja. Saudara tentu tahu ya, kebanyakan misalnya seperti gaya ibadah dan sebagainya. Saudara, kaum muda bisa mudah merasa tidak dipahami. Dan kemudian mereka bisa mengkritik dengan tajam. Dan ketika tidak didengarkan, mereka bisa kemudian kecewa dan penuh dengan kepahitan. Maka Petrus menasihati, belajarlah tunduk. Itu berarti, saudara, belajar tetap respek kepada otoritas meskipun tidak setuju. Saudara, sekeliling kita dalam dunia ini banyak sekali seminar tentang kepemimpinan. Sudah tidak terhitung banyaknya, judulnya sudah begitu beragam, betul tidak, saudara ya? Di mana-mana seminar tentang kepemimpinan. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang lebih baik dan lebih efektif. Tetapi saudara, sayang sekali, tidak pernah ada seminar kedipimpinan. Saya enggak pernah dengar seminar kedipimpinan. Padahal itu tidak kalah pentingnya. Banyak orang ingin jadi pemimpin, tetapi tidak bisa dipimpin. Saudara, dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk bisa dipimpin. Nah, saudara, pertikaian tua muda ini adalah sebetulnya masalah yang sangat klasik di dalam gereja. So, satu contoh yang ingin saya angkat adalah di masa bapak-bapak gereja awal. Saudara, sesudah rasul-rasul tidak ada, maka saudara, gereja itu diteruskan kepada para pemimpin yang memang diajar langsung oleh para rasul. Nah, saudara, salah seorang di antaranya itu bernama Clement. Ya, Clement dia adalah seorang uskup atau penatua di gereja Roma. Dan saudara, tahun 96 dia menulis sebuah surat, ya, jadi saudara, ini tahun 96 ya, 2000 lebih tahun yang lalu. Judulnya adalah The Letter of Clement, ya, surat dari Clement. Saudara, apa yang menjadi masalah di situ? Dia saudara mendengar bahwa di Korintus itu, di gereja Korintus ada persengketaan, ada pertikaian antara generasi tua dengan generasi muda. Dan generasi tua ini kebanyakan ya saudara, mereka yang memimpin, mereka yang menjadi penatua saat itu. Dan saudara, apa yang terjadi di Korintus? Karena gejolak kaum muda ini, saudara, mereka memecat semua penatua itu dan menggantinya dengan para pemimpin yang lebih muda. Dan saudara, kemudian Clement menulis, tanpa ada alasan yang benar, tanpa ada masalah moralitas, pengajaran yang melenceng, kalau tidak ada masalah itu, gereja tidak boleh memecat pejabatnya sembarangan. Dan Clement menulis, meminta orang-orang Korintus mengembalikan para pemimpin tersebut balik ke jabatannya. Ya, saudara bayangkan ya, ini bukan hanya masalah yang terjadi di dunia modern.
Tapi sejak awal gereja itu berdiri, tahun 96 ada masalah seperti itu. So, setiap kita tentu ya ingin punya pemimpin-pemimpin yang serba bisa, yang pandai, bijaksana, tangguh, baik hati, pintar bicara, rajin, semua kualitas yang terbaik. Yang paling penting sepaham dengan kita. Tapi kalau kita punya pemimpin seperti ini, saudara, kita tidak perlu rendah hati. Betul nggak, saudara ya? Dengan sendirinya, saudara, kita akan tunduk kepada mereka. Karena semuanya lebih kok dari kita. Tapi justru, saudara, saat kita mengenali semua kekurangannya, ketika kita tahu mereka tidak selalu lebih hebat, lebih baik dari kita, maka perlu rendah hati untuk bisa tunduk. Dan itu sebabnya, saudara, di bagian selanjutnya Petrus berkata, dan kamu semua. Jadi bukan hanya orang muda, tetapi juga semua pemimpin, semua orang tua dan semua jemaat. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dan saudara, Petrus mengatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, ayat ini seharusnya membuat kita sadar bahwa salah satu dosa yang sangat serius, bahkan kalau dikatakan salah satu dosa paling serius dalam gereja adalah dosa kesombongan. Nah, saudara, kalau saya tanya hari ini, siapa di antara kita yang tidak sombong? Waktu kita ngomong saya tidak sombong, itu sudah sombong, begitu ya. Saudara, tidak ada saudara dari kita yang tidak terjangkit penyakit ini. Dan kesombongan seringkali disebut sebagai dosa favorit iblis. Karena bukankah dosa ini yang mengakibatkan iblis menjadi iblis? Waktu dia menganggap diri lebih utama, lebih tinggi dari sekedar pelayan Tuhan. Dan saudara, gawatnya kita semua terjangkit dosa ini. Ketika masing-masing kita ingin menjadi yang utama, menganggap diri lebih penting daripada yang lain. Maka saudara, rendah hati itu karakter yang sangat penting. Saudara, mari bayangkan, jika para pemimpin gereja itu tidak haus kekuasaan, tetapi dengan kasih melayani jemaat. Sementara jemaat yang dipimpin itu memberikan respek kepada para pemimpin. Jemaat itu bisa tidak setuju. Dan dia bisa menyampaikan kritik supaya pemimpin itu lebih baik. Lalu pemimpin itu tidak cepat tersinggung. Pemimpin itu bisa mau mendengarkan. So, bayangkan komunitas apa yang akan terjadi. Bukankah itu komunitas yang indah? Komunitas yang sehat? Sebaliknya, bayangkan apa yang terjadi jika masing-masing kita mempertahankan ego kita. Kita mengeluarkan pendapat. Kita menyerang yang lain. Tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing percaya idenya lah yang paling baik. Dirinya lah yang paling benar. Dan semua pendapat itu harus dituruti. Jemaat bisa tidak setuju. Lalu protes. Jemaat benci kepada pemimpin. Menggosip, menghina para pemimpinnya. Lalu para pemimpin tersinggung. Ya, lalu dia ancam, kami akan turun. Begitu kan? Kamu carilah pemimpin yang lain. Jemaat juga mengancam, kalau gitu saya pindah ke gereja lain. Saudara, bisa bayangkan gereja seperti ini? Bukankah ini gereja yang sakit? Gereja yang sakit. Saudara, ingat, Tuhan benci orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ia akan merendahkan orang yang sombong dan meninggikan orang yang rendah hati. Maka saudara, di bagian akhir renungan kita, inilah rahasia bagaimana kita bisa membentuk kehidupan komunitas gereja yang sehat. Kunci utamanya rendah hati. Ketiadaan rendah hati seringkali menjadi sumber konflik. Dan ketika gesekan terjadi, ketika kemudian kita saling melukai, saudara, bagaimana? Apa jalan keluarnya? Harus ada kerelaan untuk saling mengampuni. Dan bagaimana kita bisa mengampuni kalau tidak ada kerendahan hati? Dia yang salah, dia yang harus minta maaf dengan saya. So, rendah hati itu menjadi seringkali
sumber konflik kalau nggak ada, sekaligus solusi untuk banyak konflik. Nah, saudara, menjadi rendah hati adalah pembelajaran seumur hidup setiap hari. Saudara, saya rasa setiap kali kita datang ke gereja, meskipun sekarang kebanyakan online, begitu ya. Saudara bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Saudara ingat, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah sama-sama orang berdosa yang ditebus oleh darah Kristus. Maka tanggalkan segala status sosial kita, segala level kekayaan kita, gelar apapun itu. Firman Tuhan mengatakan jika engkau hendak bermegah, bermegahlah di dalam Kristus. Kita ini bukan siapa-siapa. Jangan sedikit-sedikit cepat tersinggung lalu berkata kamu nggak tahu siapa saya sih. Hormatilah pemimpin gereja kita. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Saudara, jikalau jemaat ada usul, berikan masukan, kritik yang membangun. Saudara-saudara yang menjadi pemimpin gereja, ingatlah panggilan sebagai gembala. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu. Setiap kita yang melayani, hari ini saudara, Tuhan akan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Melayani bukan demi mendapat sesuatu, tapi karena kita ingin belajar mengasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita boleh sedikit merenungkan akan firman Tuhan. Jikalau hari ini Yesus hadir di tengah-tengah kita, dan dia sesungguhnya hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dan kalau dia bertanya kepadamu, apakah engkau mengasihi aku? Apakah yang akan menjadi jawaban kita? Mari kita tidak hanya menjawab dengan perkataan. Tetapi apakah waktu kita melayani Tuhan, yang katanya melayani dia, memimpin jemaat, apakah sungguh kita melakukannya dengan sukarela, dengan antusiasme yang besar, memberikan teladan bagi jemaat? Nah, saudara, apakah kita sungguh sudah menjadi orang-orang yang rendah hati, mengutamakan orang lain lebih penting daripada diri sendiri? Nah, saudara, inilah rahasia komunitas gereja yang sehat. Bukan terletak pada gedung yang bagus. Bukan terletak pada jumlah uang yang dimiliki. Fasilitas yang baik. Meskipun semuanya itu bisa berguna. Tapi mari kita hari ini datang kepada Tuhan. Memohon supaya kita boleh menjadi satu komunitas yang saling mengasihi. Tuhan, kami kembali bersyukur kepadamu ya Allah. Untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan sama-sama pada hari ini. Tuhan, Engkau yang tahu gereja kami. Engkau yang tahu setiap diri kami masing-masing. Tuhan, bawa kami untuk kembali betul-betul meresponi firman Tuhan dengan tepat. Tuhan, ampunilah jikalau seringkali kami Tuhan melayani Engkau, memimpin gereja, Tuhan, tidak dengan sukarela. Ampunilah jikalau seringkali kami tidak punya motivasi yang tulus. Ampunilah jikalau seringkali Tuhan kami bersikap bosi. Tuhan, bawa kami untuk menyadari bahwa waktu kami melayani Engkau, itu adalah satu anugerah yang begitu indah yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang terus rendah hati di hadapan Engkau. Ampunilah kami akan segala kesombongan kami ya Tuhan. Akan semua apa yang kami miliki, akan apa yang semua kami capai. Kami suka lupa bahwa itu berasal dari Engkau. Tolong Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk gereja di tempat ini. Supaya Engkau berkati setiap para pemimpin, para pelayan Tuhan, para jemaat semua. Supaya sungguh Tuhan ketika Engkau melihat komunitas di dalam gereja ini, Tuhan, Engkau boleh disenangkan, Engkau dimuliakan, dan sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung itu, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk yang hadir di ruang ibadah ini dapat menggunakan fasilitas QR Code yang ada di belakang kursi masing-masing, dan bagi yang di rumah mungkin bisa melalui layar ya. Untuk transfer bisa dilakukan melalui rekening yang sudah terpampang. Mari kita mengasihi Tuhan dan gerejanya. Mari kita ambil bagian dalam persembahan ini dengan mengiringi lagu pujian Beri Terbaikmu. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk kesempatan ini kami masih bisa memberikan ya Tuhan untuk mendukung pelayanan-Mu, pelayanan kami di gereja
GKI Gading Serpong ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menguduskan ya Tuhan apa yang telah kami berikan padamu, yang terlebih dulu juga Engkau berkati kami ya Tuhan, dan kami kiranya tidak memiliki kekhawatiran akan hari esok karena Engkau yang menjamin ya Tuhan, dan kiranya kami terus boleh memiliki hati yang rindu untuk memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus, dan ajarilah kami terus menjadi pemberi-pemberi yang murah hati ya Tuhan, dan mengasihi Engkau dan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali, lalu kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan pesan firman Tuhan hari ini dan kita sungguh bersyukur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Kiranya kita boleh menjadi gereja, komunitas gereja yang sehat dengan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Oki yang sudah membawakan firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, kita juga bersyukur selama masa-masa pandemi ini kita sudah membahas surat 1 Petrus ini, dan minggu depan adalah bagian terakhir ya dari surat 1 Petrus ini yang kita akan selesaikan. Sangat banyak ya kekayaan berkat firman Tuhan yang berlimpah yang kita bisa dapatkan ya selama kita eksposisi surat 1 Petrus ini, dan biarlah kekayaan dari firman Tuhan ini terus ya boleh kita hidupi, kita hayati dan kita lakukan ya. Nah, Saudara, kita juga sudah sampai di pertengahan bulan November ya. Bulan depan kita akan masuk Natal, dan apa saja yang kita akan sama-sama ya akan antisipasi dan kita akan sambut di bulan Natal ini. Saya persilahkan untuk Ketua Panitia Natal kita tahun ini, Bu Elim, untuk menyampaikan beberapa hal ya menyangkut acara Natal kita di bulan depan. Silakan, Bu. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Sejak hari pertama di tahun 2020, Indonesia sudah diterjang bencana banjir di mana-mana. Hal yang terjadi di luar prediksi dan jangkauan manusia. Hal ini membukakan mata kita bahwa hidup manusia begitu fana dan terbatasnya. Apa yang kita rencanakan hari ini? Hal ini membukakan mata kita bahwa hidup manusia begitu fana dan terbatasnya. Apa yang kita rencanakan hari ini belum tentu dapat terjadi. Di tengah segala ketidakpastian yang ada, kita membutuhkan pegangan, yakni janji Tuhan yang selalu menyertai orang percaya. Jikalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu semua karena anugerah-Nya. Jikalau kita masih dipelihara sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Nya. Untuk itu, dalam momen Natal tahun ini, Tuhan kembali mengingatkan kita akan janji setia-Nya yang tidak pernah berubah, dan memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan melalui pelayanan sosial terhadap 2 panti asuhan yang Tuhan percayakan. Karena itu, seberapapun yang kita bagikan dengan hati yang tulus, pasti akan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tiba di penghujung tahun pandemi ini. Tadinya memang Natal kita di awal-awal tahun, di awal pandemi masih berharap bahwa kita bisa merayakan bersama-sama di
gereja kita, khususnya tempat dan setelah renovasi ini sudah dipersiapkan. Namun seperti tadi banyak rencana yang kita bisa buat rencana, tetapi Tuhan berkehendak berbeda. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita sebagai anak-anak Tuhan, karena janji Tuhan itu nyata. Dan kami dari Panitia Natal juga ingin berbagi terhadap 2 panti asuhan ini yang mereka adalah anak-anak keterbelakangan mental yang kami rasa sangat butuh. Kita saja sebagai orang normal menghadapi pandemi ini cukup stres, dan bagaimana terhadap mereka. Jadi kami memutuskan untuk mengunjungi di awal Desember, di Sabtu minggu pertama 2 panti asuhan ini, dan tentunya kami juga mengalokasikan dari budget Natal. Jadi saya akan menjelaskan budget Natal yang akan kami siapkan. Jadi total budget Natal tahun ini karena memang kita semua akan secara virtual, total 22 juta dan 50%, hampir 50% kita akan alokasikan untuk kegiatan sosial yang tadi. Jadi publikasi tentunya, dan ini termasuk komisi anak dan juga untuk remaja. Jadi kita juga di umum kita akan membeli tempat lilin, dan lilin ini akan disiapkan untuk semua jemaat, dan kami akan mengupayakan pengambilan bersamaan dengan pengambilan roti anggur di gereja. Jadi nanti untuk keluarga akan kami bedakan anak-anak karena demi keamanan di rumah, dan kita berharap Natal tahun ini tentunya tidak mengurangi damai Natal bersama-sama di gereja ataupun di rumah. Bahkan kami inginkan bersama dengan keluarga mungkin akan lebih hikmat, dan kita bisa mengalami kasih Tuhan bersama-sama. Next. Tema Natal tahun kita adalah The Amazing Promise. Seperti tadi bahwa janji Tuhan itu sungguh luar biasa, bahwa meskipun di masa pandemi ini kita harus bersyukur karena kemurahan dan anugerah Tuhan kita tetap diberi kesehatan dan bisa melewati tahun 2020 ini yang awalnya orang melihat tahun yang indah 2020 dengan angka yang fantastik, tetapi berbeda dengan kenyataan, tetapi tidak masalah karena yang paling penting di tahun ini adalah janji Tuhan tetap menjaga dan memelihara hidup kita. Rangkaian Natal dimulai dari Minggu Advent 1 di 29 November, rangkaian tema dari tema besar dimulai dengan The Promise of Relationship, yaitu bagaimana pemulihan hubungan Tuhan dengan manusia. Di situ akan rangkaian dari Perjanjian Lama kita ikuti di Minggu Advent kedua. Dilanjut dengan The Promise of Salvation, yaitu janji keselamatan diperlihatkan melalui bangsa Israel. Lalu Minggu Advent ketiga The Promise of Providence, di mana Tuhan berjanji tetap memelihara hidup kita. Dan juga Minggu Advent ketiga The Promise of Better Future, itu adalah pengharapan dan masa depan. Dan juga satu di Minggu Advent ketiga ini bertepatan dengan HUT GKY ke-10. Jadi sangat matching juga dengan temanya bahwa Tuhan sudah menyiapkan gereja kita dan memelihara, dan tentunya memberikan janji untuk yang lebih baik di masa depan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Gembala, Pak Pendeta Martin. Oh, satu lagi tentunya ini puncak Natal di tanggal 24 dan 25, dan kita akan malam Natal akan live streaming, dan tentunya seperti biasa akan dibuka. Lalu tanggal 25 seperti kebaktian umum, live streaming di pagi dan dibuka sampai sore. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, demikian saudara sekalian rangkaian acara Natal kita pada bulan Desember yang kita akan jelang tidak lama lagi. Mari kita sama-sama juga merindukan ya bulan Natal ini di penghujung tahun. Biarlah kita kembali boleh menerima kekuatan pengharapan ya di dalam janji-janji Tuhan ya sepanjang
tahun yang tidak mudah ini kita jalani, kita terus ada harapan ya untuk hari depan. Nah saudara, beberapa hal lagi yang kita perhatikan, mulai besok akan diadakan pelatihan pemberitaan Injil ya melalui online, melalui Zoom. Masih ada kesempatan bagi seluruh jemaat yang ingin belajar diperlengkapi bagaimana kita bisa menjadi saksi ya mengabarkan kabar baik itu. Mungkin kita rindu ada anggota keluarga kita ya, mungkin kita rindu ada sahabat atau ada teman kita untuk mereka bisa mendengarkan kabar baik itu. Tetapi kita seringkali bingung bagaimana caranya. Kebanyakan mungkin kita berpikir kita mungkin butuh orang yang expert ya untuk bisa mengabarkan Injil. Saudara, mari kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari kita semua tanpa kecuali. Tuhan memanggil bukan hanya untuk orang-orang tertentu mengabarkan kabar baik itu, tapi semua orang percaya. Maka saudara dalam kesempatan ini, saudara bisa mendaftar kepada Pak Yudi ya di nomor yang tertera di screen di layar. Jadi ini adalah tim EE Internasional yang akan membawakan pelatihan ini 1 hari 2 jam saja. Ya, dari tanggal 16 sampai 21 November. Ya, manfaatkan kesempatan, silakan saudara hari ini bisa mendaftar melalui nomor ya WhatsApp dari Ketua Bidang PI kita, Bapak Yudi. Demikian. Baik, saudara diinformasikan juga kepada seluruh jemaat bahwa persekutuan anak-anak muda, ya youth dan teens, itu diadakan setiap Sabtu kedua dan 3 melalui YouTube channel. Ya, melalui YouTube channel, saudara bisa lihat ya ada di layar saudara. Jadi mari untuk semua jemaat, para orang tua bisa menginformasikan, mendorong juga anak-anak remaja dan pemudanya untuk bisa bergabung ya setiap Sabtu kedua dan ketiga dalam persekutuan youth dan teens. Ya. Ada satu lagi ya dari Komisi Anak untuk Natal juga ya. The Promised King 2020. The Promised King. Mari ajak tanggal minggu kedua ya, di hari Minggu yang kedua, tanggal 13 ya. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk kembali boleh menerima kekuatan yang baru dari Tuhan melalui rangkaian ibadah ini. Kami mau berdoa, biarlah Tuhan curahkan berkat dan tuntunan-Mu senantiasa atas gereja-Mu. Biarlah firman-Mu terus boleh menjadi terang bagi perjalanan gereja-Mu dan prinsip yang terus memimpin dan memandu gereja-Mu melangkah ke depan menjadi gereja yang sehat. Ketika kami bersama-sama sebagai gereja kembali menghidupi kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa menyerahkan Tuhan juga untuk segala persiapan Natal yang sudah tidak lama lagi. Tuhan, kami merindukan momen Natal menjadi momen kami kembali juga boleh menyembah-Mu, mensyukuri kasih-Mu, meninggikan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan biarlah juga janji-janji-Mu itu sekali lagi boleh diperdengarkan, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami mengakhiri tahun ini. Tuhan, kami menyerahkan juga Indonesia, bangsa negara kami, yang tengah berjuang juga dengan segala macam tantangan saat ini.
tantangan resesi ekonomi. Tuhan menolong pemerintah dan seluruh masyarakat ya Tuhan yang berjuang di dalam masa yang sulit ini untuk bisa dilewati. Kami menyerahkan juga masalah penanganan pandemi. Kami mohon anugerah Tuhan agar Indonesia juga bisa melewati ya Tuhan pandemi ini. Dan segala upaya secara nasional boleh dikoordinir dengan baik. Tuhan berkati seluruh upaya secara medis oleh tim tenaga kesehatan di berbagai tempat dan rumah sakit. Kami memohon juga pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan situasi, kondisi politik, keamanan ya Tuhan. Kami juga berdoa biarlah Tuhan tetap yang memimpin Indonesia di dalam keadaan saat ini. Tuhan berkati Presiden Jokowi bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, diberikan hikmat, kekuatan untuk bisa memerintah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengarlah seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah, kasih, dan kemurahan dari Allah Bapa, berkat keselamatan, tuntunan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan memberkati.